Manasi ya, membuat kerusuhan ini semakin parah. Karyawan kita pernah ya ibaratnya pacaran lah gitu kalau orang sekarang ya, menjalin hubungan dengan salah satu makhluk halus Yang ada di sini ya. ada di sini. Sebuah kolam dari mata air alami menyimpan misteri yang berbeda dari biasanya. Di tempat ini, konon dua insan beda dunia pernah menjalin hubungan yang unik bahkan cenderung romantis. Di lokasi ini pula, konon punya sumber air yang penuh dengan berkah dan juga karomah. Inilah pemandian Ciburial Tirta Ashifa. Terletak di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Bogor, wisata pemandian ini memang menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan. Tetapi tak hanya asri dan menyegarkan, lokasinya yang berada di lereng Gunung Salak masih menyisakan cerita mistis dan keangkerannya. Ditemani Ibu Siros, pemilik wisata pemandian Ciburial, kami pun memulai penelusuran. Sebelum sampai ke area kolam renang, kami melewati beberapa bangunan yang mirip dengan sebuah goa di bawah rimbunnya pepohonan besar. Bu Siros pun tak keberatan menceritakan sebuah rahasia terkait pembangunan tempat wisata ini. Ini gua alami atau gua buatan sih? Ini buatan, tapi ketika ingin membuat ini proses-proses religi. Nah, jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar Nalar, ya? logika gitu ya. Contohnya waktu itu gimana? Contohnya misalnya kita pembangunan kolam renang yang kedua ini, kadang kita kontrol itu malam-malam banyak barisan harimau. Sosok harimau. Harimau, dan yang melihat bukan saya sendiri. Termasuk karyawan, Mang Acang, dan lain-lain itu juga melihat. Barisan gitu. itu berarti lebih dari satu. Lebih dari satu, kadang ada 3, kadang ada 4 gitu, antara 3 dan 4 gitu. Terus seperti itu, jalan dari sono, muter, terus balik lagi ke sini. Rupanya, goa besar ini memang sengaja dibuat Bu Siros setelah dirinya mendapatkan sebuah wangsit goib melalui mimpinya. Tak hanya sekali, Bu Siros mengalami mimpi yang sama selama berkali-kali. Dalam mimpi itu terdengar sebuah bisikan yang meminta dirinya untuk membuat sebuah goa. Terus kemudian ya ilustrasinya, selamatkan itu ada air yang biasanya untuk mandiin kalau pasukan perang gitu. Itu ibu melewati mimpi ya? Mimpi. Akhirnya Bu Siros pun menuruti pesan goib tersebut. Dan ketika goa selesai dibuat, sebuah keajaiban terjadi. Dari dalam goa muncul mata air alami yang memancar terus dan tak pernah berhenti sampai sekarang. Dan ternyata setelah digali memang ada air yang ngalir tidak berhenti, walaupun cuma kecil gitu, tapi terus. Dan itu setelah dites pH-nya sangat bagus dan layak untuk diminum. Oh, itu airnya berarti muncul dari sumber langsung? Iya, jadi itu aja dari sela-sela tanah yang itu. Dan itu tadinya juga ada batu yang sekarang kita buat altar. Kalau kita meditasi di situ ya sangat bagus, sangat menenangkan gitu. Memasuki mulut goa ini, seketika terlihat sebuah pancuran kecil dengan kolam penampungan di bawahnya. Udara yang dingin, ditambah suara gemericik tetesan air, sungguh membuat hati merasa tenang. Awalnya tidak terbesit sedikit pun di pikiran Bu Siros tentang khasiat air dari goa ini. Tetapi dia mengaku banyak mendapat kesaksian dari pengunjung tentang karomah dari air goa. Dari situlah dia memutuskan untuk menamakan tempat ini sebagai Goa Ashifa. Contohnya dia gangguan sakit mata. Dan itu alhamdulillah Allah kasih berhasil. Ashifa itu artinya? Penyembuh. Tak jauh dari Goa Ashifa, terdapat satu goa lagi yang ukurannya jauh lebih besar.
Goa ini disebutnya sebagai Goa Al-Quran. Ketika memasuki goa ini, terlihat sebuah pemandangan yang tak biasa. Hampir di semua bagian dindingnya, berhiaskan kaligrafi mushaf Al-Quran lengkap sebanyak 30 juz. Tujuannya dibuat Goa Al-Quran ini kalau ibu sendiri pribadi apa sih Bu? Yang jelas ini kan religi. Jadi di saat nanti ini kan Al-Quran Utsmani, Iya. Al-Quran pojok yang untuk menghafal. Tetapi di balik kemegahan Goa Al-Quran, ada sebuah cerita mistis saat proses pembangunannya. Pas proses pembuatannya ini gimana Bu? Katanya ada tragedi-tragedi di luar nalar itu. Iya, jadi kita pakai alat berat. Beko itu ambles. Terus saya bilang, udah jangan diterusin gitu. Setelah jangan diterusin, udah sekarang gini, ini berarti nggak mau pakai beko. Terus habis itu saya bilang nggak kuat, terus ini gimana nih caranya ngangkat ke atas? Pokoknya kalau bisa ke atas, langsung suruh pulang aja. Itu alhamdulillah bisa naik sendirinya. Akhirnya manual. Kita kerjakan orang di atas 20 orang itu ya terus sampai 4 tahun baru selesai. Tak lama setelah Goa Al-Quran selesai dibuat, kembali Ibu Siros dikejutkan dengan kemunculan mata air yang memancar begitu derasnya di dalam goa, bahkan hampir menyerupai air terjun. Dari dua mata air dalam goa inilah, semua area kolam terpenuhi sumber airnya. Bahkan konon kolam ini tak pernah mengalami kekeringan sekalipun. Di area kolam renang, air memang terlihat sangat jernih dan menyegarkan. Meski begitu, di balik sensasi kesejukannya, tak sedikit yang meyakini area ini justru menjadi pusat aktivitas kawanan makhluk astral. Marga, seorang pekerja bangunan di tempat ini, bahkan mengaku sering melihat penampakan sosok yang menyeramkan. Jangankan malam, siang juga saya pernah di sana nemuin gitu ya, anak-anak kecil banyak. Terus di sini juga ada tuh di belakang sini nih, ada nenek-nenek bawa ini. Memang waktu saya istirahat kerja di sini, rambutnya panjang, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ngilang gitu. Bu Siros pun tak menampik terkait cerita keangkeran di kolam renang Ciburial ini. Namun dirinya menyebut keberadaan makhluk tak kasat mata ini sama sekali tidak pernah mengganggu atau mencelakai siapapun, termasuk para pengunjung. Tapi intinya semuanya tidak membuat masalah gitu, masalah yang menyengsarakan atau apa. Misalnya kolam di sini juga alhamdulillah siapa yang berenang di sini Allah kasih sehat. Ada kejadian karyawan kita pernah ya ibaratnya pacaran lah gitu kalau orang sekarang ya, menjalin hubungan dengan salah satu makhluk halus. Bahkan sebuah fenomena aneh juga dirasakan oleh seorang petugas kebersihan kolam Ciburial. Menurut Bu Siros, karyawannya tersebut menjalin sebuah hubungan yang unik dengan salah satu penghuni goib tempat ini. Ada kejadian karyawan kita pernah ya ibaratnya pacaran lah gitu kalau orang sekarang ya, menjalin hubungan dengan salah satu makhluk halus Yang ada di sini ya? ada di sini. Lucu aja, cuman saya cerita pastinya nggak tahu yang ini ya. Orangnya mengalami. Yang saya tahu mah dia mau bersihin kolam, mungkin ya lihat sosok kekasihnya itu, perempuan itu. Akhirnya perempuannya jalan di ini ya, Di atas kolam itu. Si itunya si Robert ngikutin, kecebur lah. Meski terdengar tak masuk akal, namun kisah ini benar-benar terjadi. Robert, yang telah lama bertugas di kolam renang, mengaku bertemu dengan sosok perempuan misterius ketika sedang bekerja.
Kalau sosoknya gitu seperti biasa aja gitu kan, tingginya itu sekitar 150 mungkin lah. Kalau rambutnya sepinggang gitu, kulitnya tetap putih gitu ya, gitu, cantik banget gitu. Jadi tidak menakutkan gitu. Cerita ini bermula saat Robert membersihkan kolam di malam hari seperti biasanya. Dia tak sengaja melihat sosok perempuan cantik yang duduk termenung sendirian di bawah pohon nangka tepat di tepian kolam renang. Iya benar. Jadi dia itu awal kenalnya itu namanya Adelia Setiani gitu kan. Berhubung saya di sini kerjanya semalam, jadi ketemunya malam terus gitu. Jadi pas ketemunya itu saya pas lagi bangun tidur dari sana, dia lagi duduk di sini gitu kan. Kita mau aktivitas kerja malam. Kemudian saya tanya gitu, lagi ngapain di sini gitu kan. Dari perkenalan itu, dua insan beda dimensi ini semakin sering bertemu. Hingga akhirnya, Robert mulai merasakan keanehan pada teman perempuannya ini. Pasalnya, sosok yang mengaku bernama Adelia ini tak pernah mau jika diajak bertemu pada siang hari. Apalagi, Robert tak pernah mendapatkan jawaban yang jelas tentang alamat dan orang tua Adelia. Ya mungkin anaknya itu kita mau ketemuin di orang tuanya dia susah, ibaratnya gitu kan. Terus dianya malam terus pengen ketemunya, jadi susah mau diajak ininya gitu. Diajak ketemu siang mah gitu. Tapi dia ngasih alamat, pas saya cari-cari alamat itu dia tetap nggak ada daerah situ gitu alamatnya. Pokoknya Robert tanya-tanya ke warga sekitar di situ yang dia kasih alamat, tetap warga situ nggak ada yang tahu gitu. Pokoknya bilangnya saya di sini udah puluhan tahun ya gitu kan, dari lahir saya di sini, nama ini nggak ada tetapnya gitu. Sampai akhirnya Robert kehilangan kesabarannya. Ia merasa hanya dipermainkan oleh perempuan cantik ini. Pada suatu malam, kemarahan Robert memuncak. Malam itu, Robert pun mencoba menggertak dengan pura-pura marah dan meminta putus dengan pacarnya tersebut. Tak disangka-sangka, sebuah kejadian tak masuk di akal terjadi di depan matanya. Perempuan tersebut berjalan tepat di atas air kolam renang tanpa tercebur. Dia lagi duduk di sini, kata saya, udahlah kita sampai di sini aja lah ibaratnya gitu. Kita sampai di sini aja, berhubung saya mau kerja, kita masing-masing aja lah ibaratnya gitu. Baru dia jalan ke sana gitu. Nah, Pak Robert Ngikutin, akhirnya kepleset di sini gitu. dalam bayangan Pak Robert pada waktu ngikutin dia itu nggak kelihatan air. Nggak kelihatan air, pas kita sadar pas nyemplung gitu situ. Sejak kejadian itu, Robert tak pernah lagi bisa bertemu dengan sosok perempuan cantik tersebut. Ya berhubung dia tidak menakutkan ibaratnya gitu kan. Saya juga kan nggak tahu bahwa dia itu ibaratnya gitu kan. Jadi saya itu lagi cari pendamping hidup ibaratnya gitu kan. Kalau dia ibaratnya mau serius, iya gitu. Meski keberadaannya kini tak pernah diketahui, Bu Siros meyakini sosok perempuan cantik itu masih bersemayam di area kolam. Halus yang bersemayam di sini tuh di mana? Secara umum yang saya tahu dari kabar-kabar ya di sekitar sini, entah itu di pohon nangka ini atau di mana walau alam, tapi yang jelas nggak ada yang Oh, pohon nangka ini ya Bu ya? nggak ada yang dicelakain, nggak ada.